Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast. Tentunya bersama saya, Alda. Dan pastinya bersama saya dong, Andri. Oke, nah, jadi gue tuh kan agak sedikit apa ya? Gue kan kemarin nyiptain lagu tuh tentang sebuah kematian lah ya, Ya. bisa dibilang. Nah, menurut lu nih, lu kan musisi lah ya, lu percaya kagak di balik lagu-lagu yang apa ya terkenal atau banyak lah diciptain oleh musisi-musisi gitu? Oh, kalau itu sih pandangan gue lebih ke ya beberapa mungkin ada sejarahnya sehingga lagu itu dibuat. Kayak yang gue dengar tuh lagunya si Payung Teduh. Ya, Dia kan katanya mempunyai kisah di balik lagunya yang berjudul Resah itu kan. Nah itu kan dia yang buat karena terinspirasi dari kisahnya. Nah, terus ada juga selain itu, gua yang percaya tuh lebih ke sesuatu atau karya lagu yang dibuat dan itu tuh menjadi doa gitu. oh, Jadi kayak misalkan iya. lagu misteri malah jadi iya jadi misteri gitu. Oh, gitu gitu. Jadi kayak menjadikan itu tuh sebuah doa yang setelah terjadi terkabulkan gitu. Hmm. Oke, Ya, kenyataan ya gitu. gitu. Jadi kenyataan. Oke, tapi pastilah bukan hanya musisi ini ya. Pasti semua kalangan-kalangan anak kecil lah ya pada saat dulu, lu pasti pernah ya dinyanyiin nyanyian lagu anak-anak lah gitu waktu mau tidur Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, jadi setahu gua yang sering kita dengarkan lah ya, ada salah satu lagu ya kita bilang ya, karena ini udah terkenal juga lah ya itu lagunya. Judulnya tuh Nina Bobo. Nah, dan ini tuh percaya atau nggak percaya ada hal atau sejarahnya yang sangat apa ya memilukan dan mungkin bisa menjadi hal yang mistis gitu untuk kitanya gitu. Iya. Nah, kalau itu sih gua percaya banget ya, soalnya udah banyak nih apalagi di Indonesia kan terkenal nih lagu Nina Bobo ini dan selalu menjadi atau dikaitkan dengan hal mistis. Ya. Mau di film, mau di mana gitu Iya kan. iya iya betul betul. Jadi gua wah udah pasti percaya sih itu pasti ada sejarah yang menarik untuk dibahas kali ini. Nah, jadi gua di sini mau membahas salah satu lagu yang berjudul Nina Bobo. Nah, Boleh, boleh, boleh. oke langsung aja. Jadi ini tuh dikutip dari laman Mr. Aladin. Kisah mistis lagu Nina Bobo berasal dari cerita Helenina, seorang anak berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Nah, Ya. Ibu Helenina Mustika adalah perempuan Indonesia, orang Jawa tepatnya. Dia berprofesi sebagai penari, sedangkan ayahnya Van Rojnik Oh, ayahnya Belanda ya. berkewarganegaraan itu Belanda dia tuh. Nah, jadi yang gua baca di sini tuh ternyata Helenina ini setiap malam tuh susah untuk tidur, Ya. dan si ibunya tuh khawatir ini anak susah banget lah gitu untuk tidur malam gitu, takutnya malah menjadi kebiasaan kan. Nah, jadi kebiasaan buruk ya. Secara tidak langsung jadi si ibu ini khawatir, kemudian ia untuk anaknya agar segera tidur lah ya, si ibu ini senandung lah, Menandungkan nada. menyenandungkan nada, namun liriknya belum tercipta nih. Nah karena si ayahnya ini selalu melihat lah ya, dan mendengar Ibu Helena ini selalu apa ya Bersenandung. bersenandung untuk si Helenina, si ayahnya tuh membikinkan lirik yang betul yang udah kita Dengarkan tahu, ya. yang udah kita tahu liriknya tuh Nina Bobo. Oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Oh, berarti yang membuat lirik itu ayahnya ya? Ayahnya betul. Tapi serem juga sih, gue pernah nonton di filmnya
salah satu film gitu. salah satu film yang mengangkat itu, terus kayak yang bersenandungnya nah, gitu kan Iya, betul. menyeramkan sekali gitu. Nah, karena setelah itu tuh jadi menjadikan kebiasaan gitu, dan kalau nggak menyanyikan sebuah lagu itu tuh pasti sulit untuk tidur gitu si Nina Oh, ini. jadi udah menjadi kebiasaan harus dinyanyikan lagu itu Dinyanyikan. untuk tidur tuh. Ya, jadi si Nina ini ya pokoknya harus lah, ibunya tuh harus menyanyikan itu. Ya, ya. Nah, namun sayangnya pada umur 6 tahun Helenina ini meninggal dunia, nah. 6 tahun. Waktu 6 tahun. Nah, Penyebabnya karena kenapa tuh? salah satu penyakit lah ini tuh. Gue juga Belum nemu ya? belum nemu, ya pokoknya cukup parah lah penyakitnya tuh. Jadi menyebabkan Helenina ini meninggal dunia. Oke. Nah, namun setelah beberapa hari Helenina ini meninggal, nah si Ibu Mustika ini ya ibunya Helenina lah ya, Ya. selalu menyanyikan Nina Bobo. Selalu. Padahal anaknya udah nggak ada. Ya, ya mungkin karena terpukul lah ya, Ya, yang seakan-akan Helenina ini masih hidup, masih ada gitu masih ya. Jadi ada bayangannya masih di benaknya tuh masih wah, belum nyangka mungkin. betul. Tapi ketika melihat sang istri nih ya, ayahnya Helenina tuh selalu mendengarkan suara Helenina yang meminta untuk dinyanyikan lagu tersebut. Wow. Jadi pokoknya kalau misalkan, waduh, gua merinding nih. Ya pokoknya kalau misalkan menyanyikan lagu itu tuh almarhum Helenina ini selalu datang dan meminta Dinyanyikan untuk gitu. dinyanyikan lagi. Berarti ini tuh udah kayak termasuknya jadi apa ya, pengundang gitu ya. Betul, ya. Dan sampai sekarang katanya kan mitosnya kalau Mitosnya masih kayak menyanyikan gitu. lagu itu Pada malam hari tepatnya. bakal mengundang ya. Betul. Mengundang sosok. Walaupun belum jelas tuh mengundang sosok Iya. yang mana gitu. Jadi pokoknya liriknya tuh emang gak begitu banyak, hanya simpel lah ya. Ya simpel banget. Tapi di balik itu tuh wah, ngeri juga Dan gitu. yang pengen gua tahu tuh apakah dulu seseram itu lagunya. Soalnya ya kan gua takutnya jadi doktrin karena disangkut pautin terus kan. Kan dulu misalkan ibunya tuh bikin lagu sama ayahnya kan bikin lirik gitu. Ya. Namun apakah saat dulu itu tuh hanya lagu biasa gitu dan sekarang menjadi ramai diperbincangkan karena mistisnya gitu. Berarti memang sudah menyimpan Sudah kisah ini ya, kisah kayak apa sih bilang, kisah misterinya. kelam. Ada misterinya gitu. Padahal waktu dulu tuh kita tuh mendengarkannya ya enak-enak aja lah ya, untuk pengantar tidur lah ya. Iya, iya. Tapi yang kesininya gua baru tahu bahwa sejarahnya tuh seperti ini gitu. Dan memang sudah dijadikan sebuah film juga lah ya, nah. Iya. Ini tuh udah terkenal ya, Nina Bobo ini di Indonesia tuh udah terkenal banget. Jadi gak mungkin lah ya kalau misalkan nggak tahu nih. Iya, betul. Cuman kan kayak gua tahu si lagu Nina Bobo ini menyimpan kisah mistis. Namun nggak tahu sejarahnya kayak gimana, dan ternyata inilah ya sejarahnya. Iya, sejarahnya Oke. tuh terciptanya tuh kayak gitu gitu. Terus kalau selain Nina Bobo tuh biasanya apa ya di Indonesia ya, lagu-lagu yang menyangkut dengan hal mistis tuh? Oh ini nih. Yang Sunda juga ada tuh. Ada apa ya ini tuh? Abdi teh ayeuna. Oh, iya. Hiji boneka. Nah itu Judulnya Boneka Abdi kalau nggak salah. boneka Abdi. Coba searching biar sekalian nih. Oke, gua cari ya, bentar. Oke, ini ada nah. Ini nah, cerita lagu Boneka Abdi mendadak populer sebagai pemanggil arwah. Gila, ngeri juga ya. Sama berarti jadi pengundang juga. Heeh. Dan yang gua dengar tuh ini pernah dinyanyiin sama
Risa Sarasvati ya. Iya, betul. Oke, untuk sejarahnya coba ada nggak? Sejarahnya tuh benar-benar. Nah, ini nih. Jadi pada awalnya lagu ini tuh berasal dari Eropa. Nah, Dari Eropa. Heeh. Memiliki sejarah sebab lagu tersebut berasal dari Jerman. Jerman, tapi liriknya Sunda ya. Ya, ini judul lagu aslinya tuh Hans Klein. Oh, beda ya. Sebuah lagu rakyat tradisional Jerman dan lagu-lagu anak yang berasal dari periode Biedermeier dari abad ke-19. Berarti memang pada awalnya tuh yang buat Jerman ya. Membuat lagu itu. Bahkan saking populernya lagu ini akhirnya dibuat versi bahasa Inggris sebagai Little Hands. Itu. Jadi sebenarnya tuh emang ada sih lagunya. Jadi lagamnya tuh lagam kayak A B T A ya, kayak gitu. Cuman bahasanya bahasa Jerman gitu nah. Oh, dan pertama dari Jerman turun temurun karena sangat populer. Inggris pun buat. Mungkin Indonesia juga seperti itu. Kayaknya iya. Jadi nah awal mulanya masuk ke Indonesia tuh sering dinyanyikan oleh para penjajah Hindia Belanda saat berada di Indonesia. Nah, singkat cerita para penduduk pribumi, terutama kaum ibu sering menyanyikannya untuk menghibur anak-anak mereka. Yang mereka sering terdengar dari majikannya gitu. Namun dalam versi bahasa Jerman, lagu ini tuh mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Hans yang berpetualang mengelilingi dunia. Nah, cuman dalam versi bahasa Sunda malah menceritakan tentang sebuah boneka lucu gitu. Oh, berarti tetap ya artinya tuh dibedakan. Ya. Namun nadanya sama gitu ya. Sama. Oh, berarti Indonesia hanya mengambil nadanya Nadanya. saja gitu. Cuman liriknya jadi diganti kisah gitu ya. Ya. Oh, Jadi diciptakan oleh seniman Priangan gitu lagu ini. seru juga ya. Akhirnya yang asalnya gue cuman dengar bisnisnya doang, sekarang udah tahu sejarahnya. Iya, Makanya jadi sering-sering lah ini kita bahas sejarah-sejarah mistis ya. Oke, tapi menurut lu nih, Dri, dari dua lagu itu mana sih yang menurut lu nadanya bikin merinding? Yang bikin merinding tuh menurut gua karena sering apa ya dikaitkan dengan film-film horor atau ya sesuatu hal yang horor lah ya. Ya jadi menurut gua ya ini boneka Abdi ini. Karena begitu melekatnya gitu ke pemikiran gua bahwa lagu ini tuh memanggil sebuah arwah gitu. Apalagi ini tuh liriknya relate ya buat orang Sunda ya. Soalnya kan lebih bisa merasakan suasananya mungkin ya. Tapi gua sendiri sih dari nadanya lebih creepy yang Nina Bobo. Nina Bobo. Karena Ya karena waktu kecil gue sering banget denger, dan waktu kecil juga gue udah takut itu sama lagu itu. Soalnya pas pada saat gue lahir itu lagu tuh udah memang dikaitkan dengan mistis gitu. Jadi sampai gede pun jadi terngiang lah ya. gue taunya itu lagu horor gitu. Namun ada lagi nih dari lagu yang apa ya, yang sama juga nih ada mistisnya, dan itu lagunya zaman sekarang terciptanya tuh. Lagu apa? Dan itu lagu gua. Anjing. Jadi buat kalian nih, jadi promosi nih. Promosi aja lah. Gua spill aja kali ya. Gua tuh punya lagu, dan itu tuh featuring ya sama Restu Langit. Dan Restu Langit. Gua buat lirik itu seseorang lelaki yang masih mencintai pacarnya yang sudah meninggal sampai mayatnya tuh disimpan untuk diabadikan itu. Soalnya kan ingin terus bersama. Nah itu anjir, serem juga nah. ada judulnya Semayam Siang. Wow. Dan ada Boleh dengarkan lah ya. Nah sudah ada di berbagai platform musik ya. Ada lagi lagu gua kan ada yang featuring Restu Langit itu baru 2 ya. Semayam Siang dan Sabda Puja Puspita. Sabda Puja Puspita, betul. Ya. Menceritakan Ya nggak akan gue jelasin lebih Secara dalam lah ya. detail. Soalnya ini kan acara Kumis Podcast. Cuman menyangkut pautkan saja bahwa betul. di lagu
Gua juga ada yang mistis-mistisan dikit. Iya, karena setelah Kumis Podcast ini kita termistis-mistis kan. Nah, gitu sampai akhirnya gua bikin lagu mistis Iya, juga gitu. Nah, itu tuh. Jadi kebayang gitu. Tapi bagus sih, jadi inspirasi juga kan. Karya itu luas ya, nggak harus Ya, iyalah. cinta, nggak harus Ya pokoknya nggak bisa dibatas. batas dipatok-patokan gitu. Lu mau bikin lagu juga tentang pocong? Bukan pocong gua. Jadi ini tuh gua tuh akan menciptakan sebuah karya yang dimana gua menjelaskan atau apa ya, menggambarkan lah seseorang dalam keadaan meninggal. Oh, ini gua tahu yang Tapi gua masih asa-asa anjing. Ya pokoknya Tapi tidak semua lagu jadi doa kok. Itu cuman apa ya? Untuk mewakilkan perasaan aja gitu. Kan banyak juga lagu religi yang apa ya? Kayak Krisya tuh. nah Jadi menyepertikan bahwa di lagunya tuh dia tuh sedang meninggal. Ya paling lebih kayak gitu sih. Ketika Ya. tangan dan kaki. cuman semoga bicara. aja lah, karena gua tuh hanya ingin menciptakan sebuah karya aja gitu, Nah, gitu bukan kan ya. Lebih ke ya mengapresiasikan apa yang ada di benak. apa yang ada di benak dengan mewakilkan perasaan orang lain gitu. Ya, aku jadi Jadi ngalor ngidul lagi ngalor nih. ngidul lagi gini. Balik lagi ke Nina Bobo. Nina Bobo atau boneka Abdi. Nah, Lu pengen bonekanya? kagak. Gua pengen apa ya? Pengen tahu secara detail gitu tentang lagu boneka Abdi ini tuh gitu. Karena ya mungkin Untuk sejarahnya kawan belum nemu ya. kumis, mungkin kawan kumis pada tahu ya, boleh komen aja ya di kolom komentar. Ya biasa lagi lah, sesi berdiskusi aja lah gitu ya. Tapi gua pengen sih tahu, nanya sama si Terisanya ya sekalian apa? Kolaps. Amin. Amin. Pokoknya membahas tentang mistis gitu ya. Iya. Kayak Risa mana nih? Desa Sarasvati lah, emang bisa mana lagi. Kirain Risa Cijera. Ini cut ya. Ini cut ya, tolong ya. Jangan ditampilkan. Jangan udah tampilkan aja nggak apa-apa. Jadi biar tahu bahwa sekarang tuh menjadi lebih keren gitu. Ngalor ngidul lagi nih. Lumayan banget jangan kayak gitu lah. Ini nanti yang edit. Pokoknya yang itu tuh yang tadi jangan di-cut ya. Yakin nih nggak mau di-cut. Yakin aja. Lu tahu nggak ada hal yang lebih mistis lagi? Adalah mantan yang selalu menghantui di kehidupanmu sekarang. Iya kayak. Delay. Oke guys, kita cut aja. Ya, kita bahas. Oke. Kita adalah seseorang. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri dan ini teman saya Alda. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.